Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Hari ini merupakan pertemuan kita yang kelima dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Topik yang akan kita bahas masih sama, yaitu tentang iklan, slogan, dan poster, namun dengan tujuan pembelajaran yang berbeda, yaitu kalian akan diminta untuk memahami perbedaan iklan, slogan, dan poster, dan juga kalian akan memahami jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan yang keempat. Kalian sudah belajar tentang pengertian dan fungsi dari iklan, slogan, dan poster. Adapun pengertian dari iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak atau orang banyak mengenai barang atau jasa yang dijual dan biasanya dipasang di media massa. Sedangkan slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Dan poster adalah iklan atau pemberitahuan berbentuk plakat atau kata-kata dan gambar yang dipasang di tempat umum. Dan fungsi dari ketiganya adalah untuk mempromosikan, mengajak, atau membujuk, atau memberitahukan tentang suatu hal kepada orang banyak. Nah, mari kita masuk pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita lihat adalah perbedaan iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Sedangkan poster adalah teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, serta dipajang di tempat-tempat umum. Teks persuasif adalah teks yang mengajak atau membujuk orang banyak atau orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan. Nah, dalam hal ini, yang diinginkan sesuai dengan apa yang tertera dalam iklan, slogan, dan poster. Berikutnya adalah jenis-jenis iklan. Nah, jenis-jenis iklan ini dibagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, jenis iklan berdasarkan isinya. Kalau dilihat dari isinya, iklan itu dibagi atas 3. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Nah, iklan ini bertujuan untuk menarik simpatik masyarakat tentang suatu hal pemberitahuan. Misalnya, pemberitahuan tentang duka cita atau berita duka cita, atau juga pemberitahuan tentang acara reuni alumni sekolah, atau pemberitahuan yang lain, atau pengumuman yang lain, yang sering anak-anak mungkin sudah lihat pada koran, atau juga biasanya disampaikan melalui radio atau televisi, dan juga internet. Selanjutnya adalah iklan penawaran atau niaga. Nah, berdasarkan isinya, iklan ini bertujuan untuk menawarkan suatu barang atau jasa kepada masyarakat. Misalnya, iklan penawaran barang atau produk, seperti iklan sepatu, iklan pakaian, iklan handphone, motor, dan yang lain sebagainya. Nah, ini sudah sering anak-anak jumpai, baik di televisi dan yang lain sebagainya. Kemudian iklan penawaran jasa, seperti iklan jasa ojek online, misalnya Grab, ataupun Gojek, dan yang lain sebagainya anak-anak ketahui. Iklan klinik, lalu iklan jasa pengantaran barang. Jasa pengantaran barang ini seperti JNE dan yang lain sebagainya. Dan masih banyak lagi penawaran jasa yang lainnya. Yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan mengenai sesuatu hal. Biasanya, iklan jenis ini disampaikan oleh instansi atau lembaga pemerintah dan organisasi non-profit. Organisasi non-profit ini adalah organisasi yang tidak mencari laba atau keuntungan, seperti lembaga swadaya masyarakat. Iklan layanan masyarakat dirancang agar masyarakat mempunyai kesadaran terhadap suatu hal tertentu. Misalnya, atau contohnya anak-anak, iklan tentang pentingnya menghemat energi agar bisa dinikmati untuk masa mendatang. Atau iklan untuk menjaga bumi kita dari polusi dan yang lain sebagainya, agar bumi tetap terpelihara dan bisa ditempati oleh manusia untuk jangka waktu yang sangat lama. Nah, itu 3 jenis iklan berdasarkan isinya. Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan media penggunaan iklan. Yang pertama, yaitu iklan cetak. Iklan ini adalah jenis iklan yang pembuatannya
dilakukan dengan menggunakan teknik cetak, serta penempatan iklan ini dilakukan di media datar. Misalnya iklan yang ada pada koran, spanduk, poster, dan majalah. Yang kedua, iklan elektronik. Iklan ini adalah jenis iklan yang penayangannya dilakukan di perangkat-perangkat elektronik, seperti radio, televisi, dan internet. Selanjutnya adalah jenis-jenis slogan. Mari kita lihat sama-sama, ada apa saja. Yang pertama, slogan lingkungan. Biasanya, slogan lingkungan ini kita temukan di pinggir jalan maupun tempat lainnya. Tujuan dari slogan lingkungan ini yaitu mengajak masyarakat agar menjaga serta mencintai lingkungan sekitarnya. Contohnya, jangan kotori lingkunganku dengan sampah-sampahmu. Lalu, buanglah sampah pada tempatnya. Ketiga, hijaulah hutanku, lestarilah lingkunganku. Yang keempat, kebersihan sebagian dari iman. Nah, kata-kata ini sering anak-anak jumpai di lingkungan sekitar kita, ataupun juga di tempat-tempat rekreasi, atau misalnya anak-anak pergi piknik, anak-anak biasanya menemukan tulisan-tulisan seperti itu yang tertera pada misalnya kayu yang dibuat dari potongan-potongan kayu, lalu ditulis di situ seperti kata-kata ini, agar kita bisa menjaga dan mencintai lingkungan yang ada. Yang kedua, slogan pendidikan. Pastinya bagi pelajar sudah sering mendengar tentang slogan pendidikan, atau bagi anak-anak sudah sering mendengar tentang slogan-slogan pendidikan ini. Nah, slogan pendidikan ini banyak dijumpai pada majalah dinding sekolah dan juga di luar atau di dalam ruangan kelas. Tujuan pembuatan slogan pendidikan ini adalah untuk memotivasi dan mendorong pelajar agar lebih rajin belajar serta tetap menaati peraturan sekolah. Contoh, tidak ada harta yang kekal kecuali ilmu. Yang kedua, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Lalu, prestasi yes, narkoba no. Dan yang berikutnya, buku adalah jendela dunia, mari gemar membaca. Nah, slogan-slogan ini adalah kata-kata positif yang disampaikan kepada orang banyak, khususnya pelajar, dalam hal ini pelajar atau siswa-siswi, agar lebih baik lagi dalam belajar maupun juga menaati aturan-aturan sekolah yang ada. Selanjutnya, slogan kesehatan. Kalian akan menemukan slogan kesehatan ini di rumah sakit atau di tempat-tempat tenaga kesehatan. Tujuan dari slogan kesehatan dibuat untuk mengajak masyarakat hidup bersih dan selalu ingat akan pentingnya kesehatan. Misalnya, katakan tidak pada narkoba. Lalu, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selanjutnya, kekayaan itu penting, kesehatan jauh lebih penting. Dan hidup sehat tanpa narkoba. Nah, sekarang ini kita ada di dalam masa pandemi COVID-19. Nah, anak-anak, pasti sering kalian jumpai kata-kata atau slogan yang ada di jalan-jalan ataupun yang kalian sering temui tentang pencegahan dari COVID-19 ini. Yaitu tujuannya untuk mengajak kita untuk sebagai masyarakat untuk hidup bersih dan selalu ingat akan pentingnya kesehatan. Selanjutnya, slogan produk. Slogan produk sering kita dengar di mana-mana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan suatu produk tertentu. Misalnya, KFC jagonya ayam. Galau dibeterin aja. Aku dan kau suka dan kau. Orang pintar minum tolak angin. Nah, slogan-slogan ini atau kata-kata ini sering anak-anak lihat pada iklan produk. Nah, jadi di dalam iklan itu ada slogannya juga. Seperti kata-kata yang tertera di sini. Itu adalah 4 jenis slogan. Sekarang kita akan masuk di jenis-jenis poster. Mari kita lihat sama-sama. Ingat bahwa poster itu adalah iklan atau pemberitahuan berbentuk plakat atau kata-kata dan gambar yang dipasang di tempat umum. Ada apa saja sih jenis-jenisnya? Mari kita lihat sama-sama anak-anak. Yang pertama, jenis poster berdasarkan isinya. Ada poster niaga. Poster niaga adalah poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan atau perdagangan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Anak-anak bisa lihat contoh yang sudah Ibu cantumkan di sebelah kanan. Di sini ada iklan Fanta. Fanta ini adalah minuman, salah satu jenis minuman bersoda.
Nah, iklannya seperti itu. Dalam bentuk poster, ada kata-kata dan juga ada gambarnya. Gambarnya warna-warni sehingga menarik orang tergugah. Ya, orang tergugah ketika melihat poster ini. Nah, ini adalah poster niaga. Selanjutnya adalah poster kegiatan. Jenis poster yang kedua adalah poster kegiatan, yakni poster yang berisi pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya kegiatan pentas seni, kegiatan seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat dikomunikasikan melalui poster. Contoh yang ada di sini adalah pameran komik dan lomba mengarang. Nah, poster-poster ini sering anak-anak jumpai. Ibu yakin bahwa kalian sudah pernah melihat poster-poster seperti ini, poster-poster kegiatan ini. Misalnya lomba-lomba yang akan diselenggarakan biasanya disampaikan melalui poster-poster ini yang ditempel di tempat-tempat umum sehingga mudah untuk diakses oleh masyarakat umum dan masyarakat bisa tergugah atau orang-orang lain itu bisa tergugah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah poster pendidikan. Poster pendidikan merupakan poster yang memiliki tujuan untuk memberi penerangan atau penyuluhan kepada masyarakat yang bersifat mendidik atau memberitahukan sesuatu hal ya. Poster ini biasanya digunakan untuk kegiatan kebersihan, kesehatan, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Misalnya contohnya poster pendidikan itu anak-anak bisa lihat yang ada sudah gambar yang sudah Ibu cantumkan di dalam PowerPoint ini. Aku tahu, aku bangga, tingkatkan pengetahuan. Di sini ada kata-kata dan juga ada gambarnya. Yang berikutnya adalah poster layanan masyarakat. Poster ini merupakan poster yang berisi tentang informasi mengenai pelayanan masyarakat atau pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Poster ini biasanya muncul di majalah dinding, kantor desa, kantor kecamatan, dan kantor lainnya. Atau tempat-tempat umum lainnya juga ya. Nah, poster layanan masyarakat ini seperti yang tadi iklan layanan masyarakat. Biasanya digunakan untuk iklan layanan masyarakat. Mereka menggunakan poster-poster seperti ini untuk menyampaikan kepada masyarakat. Tentang misalnya ini, cara memakai masker yang benar. Cara memakai masker yang benar itu seperti apa sih? Nah, caranya sudah ada gambarnya dan ada tulisannya di situ. Biar orang lebih tahu caranya seperti apa. Kalau cuman kata-kata saja, orang akan bingung, oh caranya bagaimana? Tapi kalau sudah ada gambar dan kata-kata itu lebih jelas lagi. Nah, ini dalam bentuk poster. Yang berikutnya, poster seni. Poster ini berisi mengenai ekspresi dan desain grafis yang bertujuan untuk seni. Hal ini biasanya dijadikan sebagai media komunikasi sekaligus media ekspresif bagi para pelajar dan mahasiswa dalam menuangkan ide kreativitas mereka. Nah, ini anak-anak bisa lihat di sini. Ada poster yang ada atau gambar yang ada di sini. Ini bagian dari seni. Ini punya maksud tertentu. Di sini anak-anak bisa lihat ada tulisan-tulisan yang kalau kita lihat secara kasat mata seperti ini, apa sih maksudnya? Tapi ini adalah ada unsur seninya di dalamnya. Tentu ada maksud dari sang pembuat poster ini, ya tentunya adalah untuk mengajak atau memujuk seseorang atau orang banyak itu yang melihatnya untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pembuat poster ini. Selanjutnya, jenis poster berdasarkan tujuannya, yaitu ada yang pertama, ada poster propaganda. Poster ini memiliki tujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan sosial. Dalam poster ini, biasanya dimunculkan beberapa kalimat persuasif atau ajakan yang berfungsi untuk mengajak pembaca untuk sama-sama melakukan aksi tersebut. Jadi poster ini berhubungan dengan kehidupan sosial. Misalnya anak-anak bisa lihat di sini, contohnya poster yang ada, buatan Indonesia mengapa tidak. Ajakan untuk kita menggunakan produk Indonesia. Selanjutnya adalah poster kampanye. Nah, poster kampanye ini biasanya poster ini bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat akan dilakukannya pemilihan umum. Poster kampanye ini selalu muncul pada setiap kesempatan ketika pemilihan umum akan dilakukan, baik pemilihan kepala negara maupun kepala daerah.
Nah, ini contoh di sini adalah Barack Obama, tapi tentu anak-anak sudah pernah melihat poster-poster dari kepala daerah ataupun misalnya presiden yang sudah anak-anak temui di tempat-tempat umum. Yang berikutnya adalah poster wanted. Poster ini bertujuan untuk memuat sayembara bagi masyarakat yang menemukan yang ingin menemukan orang yang dicari oleh seseorang atau instansi pemerintah. Contoh misalnya yang ada di gambar sini ada seorang anak yang hilang. Nah, tentu anak-anak tahu wanted itu artinya dicari. Nah, sesuai dengan artinya, poster ini digunakan untuk mencari orang yang hilang ataupun mencari hal-hal yang lainnya. Berikutnya, poster cheesecake. Nah, poster ini adalah jenis poster yang bertujuan untuk menarik perhatian publik, terutama masyarakat muda yang sedang menggandrungi sesuatu. Misalnya saja poster yang berisi gambar anak-anak punk dan yang sebagainya. Yang ada di sini yang Ibu berikan contohnya adalah Blackpink. Tentu anak-anak sudah tahu siapa itu Blackpink. Blackpink adalah salah satu girl band Korea yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat di dunia. Bukan hanya di Indonesia ya, tapi dunia. Banyak sekali yang menggandrunginya. Dan ini adalah salah satu contoh poster cheesecake. Berikutnya adalah poster film. Nah, poster ini dibuat dengan tujuan untuk mempopulerkan film-film yang diproduksi dalam industri perfilman. Isi dari poster film ini biasanya berupa gambar pemeran utama, nama pemeran utama, sutradara, dan kru film utama lainnya. Anak-anak bisa lihat contoh yang ada di sini. Ini film Koki-Koki Cilik 2. Ini adalah contohnya. Di sini ada nama pemainnya dan yang lainnya. Biasanya ini ditempel di tempat-tempat umum ataupun biasanya di bioskop untuk memudahkan orang yang ingin menonton. Selanjutnya adalah poster komik. Nah, poster ini digunakan untuk mempopulerkan komik yang sempat mengalami masa kejayaan di tahun 1960-an. Untuk itu, poster komik pun dilancarkan sehingga menuai berbagai apresiasi di kalangan pembaca buku. Nah, poster komik, anak-anak tentu tahu komik kan? Nah, salah satu bentuk buku bacaan. Di sini Ibu berikan contohnya adalah poster berupa Superman. Anak-anak bisa lihat yang ada. Ini poster-poster ini juga dibuat sama seperti yang tadi poster film. Ini juga dibuat untuk menggugah orang untuk membaca komik. Yang berikutnya adalah poster afirmasi. Poster ini dibuat dengan tujuan untuk memotivasi pembacanya dengan menggunakan kata-kata yang tertulis di poster tersebut. Kata-kata yang tertulis dalam poster itu biasanya mengenai kepemimpinan, kesempatan, dan yang lain sebagainya. Sukses ada di tangan Anda jika mau berusaha. Nah, poster ini mirip seperti juga slogan, tapi ini adalah poster ya, dalam bentuk kata-kata. Poster riset atau kegiatan ilmiah. Poster ini bertujuan untuk mempromosikan berbagai kegiatan riset atau kegiatan ilmiah sehingga mengundang para pelaku akademik untuk ikut andil dalam mengapresiasi kegiatan tersebut. Contohnya yang ada di sebelah, misalnya ini call for proposals. Ini contohnya kegiatan-kegiatan ilmiah, misalnya seminar, proposal, dan lain sebagainya. Yang berikutnya poster kelas. Nah, ini yang sering-sering anak-anak jumpai nih. Jenis poster ini berasal dari Amerika yang digunakan untuk memotivasi pelajar agar bisa belajar dengan baik untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Misalnya, belajar giat untuk masa depanku. Biasanya di sekolah, anak-anak diminta untuk membuat poster-poster ini dan ditempelkan di dalam kelas sehingga memotivasi anak-anak untuk mencapai cita-cita yang anak-anak inginkan. Selanjutnya atau yang terakhir adalah poster komersial. Poster ini merupakan poster yang sering terpampang di tempat umum. Poster ini bertujuan untuk mempromosikan sesuatu yang dibuat dengan budget tertentu sesuai dengan anggaran sales promotion. Misalnya ini, poster komersial ini mirip dengan poster niaga tadi ya, tapi kalau poster niaga tujuannya sama nih, ini yaitu untuk mempromosikan sesuatu yang dibuat berdasarkan budget. Nah, anak-anak, demikian penyampaian materi dari Ibu hari ini tentang perbedaan iklan, slogan, dan poster, dan juga jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Ibu harap anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Jika kalian belum paham, kalian bisa menonton ulang video ini, ataupun kalian mencari sumber lain dari buku cetak, ataupun video-video pembelajaran yang ada di
YouTube, ataupun media pembelajaran yang ada misalnya di ruang guru dan yang lain sebagainya untuk menambah pemahaman anak-anak tentang materi yang anak-anak dapatkan. Lalu selanjutnya, kalian silakan masuk ke Google Classroom lagi dan kerjakan kuis yang ada di sana. Jangan lupa dikirimkan kembali sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Sekian penyampaian Ibu, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.